Dengan terdakwa Felix bin Mutazoid siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, sidang pengadilan negeri SMA 1 Prefektur Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 Pidum 7 Sidikalang 2024 dengan terdakwa Felix bin Mutazoid saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Felix bin Mutazoid dipersilahkan memasuki ruang sidang. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Pak Agit. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya Pak Agit. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya yang mulia. Silakan perhatikan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik yang mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan satu identitas saudara? Nama saudara, Felix bin Mutazoid. tempat lahir, Sidikalang. tanggal lahir, 7 Januari 2007. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Jangan salah. agama, Kristen. pekerjaan, pendidikan. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Pak Agit. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri SMA 1 Petrus Sidikalang. Surat dakwaan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Dengan ini, saya Erikson Shombing selaku jaksa penuntut umum pada Sidikalang mengajukan surat dakwaan pidana terhadap terdakwa. Nama Felix bin Mutazoid, tempat tanggal lahir Sidikalang 7 Januari 2007. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Utara Rakyat Kabupaten Deli. Atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan fakta yang diuraikan sebagai berikut. 1. Tanggal kejadian 17 Mei 2024. Waktu kejadian sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian di rumah korban. Kronologi kejadian. 1. Saksi Desri yang saat itu berada di luar rumah Rasuli menyatakan bahwa pada waktu kejadian ia sedang mengunjungi rumah Bapak Rasuli untuk meminjam cangkul dan berbincang-bincang sebentar dengan Bu Anas, istri Bapak Rasuli. 2. Setelah itu saksi Desri pulang dan saat sampai di rumah melihat seorang laki-laki lari keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan kamar dan menyadari bahwa handphone miliknya hilang. 4. Saksi Desri spontan teriak-teriak maling kepada terdakwa. Dengan bukti-bukti yang akan disampaikan selanjutnya dalam proses persidangan, saya sebagai jaksa penuntut hukum mengajukan bahwa terdakwa diduga melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Demikian surat dakwaan ini saya ajukan untuk dipertimbangkan dalam persidangan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka memperkuat dakwaan ini. Demikian surat dakwaan saya ajukan. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah Pak Agit. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya Pak Agit. Berdasarkan kepada kuasa hukum saya.
Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, yang mulia. Apakah saudari sudah siap membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah, yang mulia. Silakan dibacakan eksepsi saudari. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri di SMA Santo Petrus Sidikalang, perihal eksepsi terhadap surat dakwaan. Saya, Astrid Sinite, selaku kuasa hukum dari terdakwa Felix bin Hutasoy, dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi ini kami sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan dan ambiguitas surat dakwaan. Surat dakwaan tidak jelas dalam menjelaskan fakta-fakta yang mendukung dakwaan. Tidak terdapat keterangan yang memadai mengenai waktu, tempat, dan bagaimana tindakan pencurian dapat terjadi, sehingga terdakwa tidak dapat memahami sepenuhnya tuduhan yang dihadapinya. Kedua, kekurangan unsur pidana. Surat dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya niat jahat atau tindakan mencuri yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi Desli hanya melihat seseorang berlari tanpa bisa memastikan bahwa orang tersebut adalah terdakwa dan bahwa ia telah melakukan pencurian. Yang ketiga, permohonan untuk menyatakan surat dakwaan tidak diterima. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikian eksepsi ini kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi yang dari penasihat hukum? Mengerti majelis hakim. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Baik majelis hakim, selanjutnya kita mulai dengan agenda pemeriksaan saksi. Baik, kepada terdakwa silakan saudara duduk di samping penasihat hukum. Baik, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap majelis hakim dengan 2 orang saksi, salah satu saksi masih anak. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak terlebih dahulu di muka sidang. Dan sebelumnya, berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi anak ke dalam ruang sidang. Baik, kepada saudari Cia, harap memasuki ruang sidang dengan didampingi orang tuanya. Selamat pagi, adik Cia. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah adik bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah adik hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Apakah adik sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Adik Cia, sebelumnya Bapak Hakim akan memeriksa identitas adik Cia terlebih dahulu ya. Kepada ibu dari saksi, silakan memperlihatkan kartu identitas dari saudara Cia. Nama adik siapa? Cia Pak. Tempat tinggal adik? Kata rakyat Pak. Adik bersekolah kelas berapa dan di mana? Kelas 3 Pak di SMP 1 Sini. Apakah adik Cia mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Adik Cia, silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada yang saya sembunyikan, dan saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui dengan jujur, demi Tuhan dan untuk kebenaran.
demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, ingin saya ingatkan bahwa adik harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami. Jika tidak, adik bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian palsu. Adik bisa mengerti. Baiklah, proses pemeriksaan akan saya serahkan kepada hakim anggota satu. Ya, baik. Apakah adik Cia mengenal terdakwa? Ya, aku kenal. Dia sering dipanggil Mas Ondes, Mas. Adik Cia, sudah berapa lamakah adik mengenal terdakwa? Dan Hakim kenal hanya dari namanya yang sering dipanggil teman Mas Ondes. Kapan adik melihat terdakwa keluar dari rumah adik? Hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2024 ini. Apakah adik mengingat sekitar jam berapa adik melihat terdakwa keluar dari rumah adik? Sekitar jam 12:30 siang kemarin. Apakah adik melihat terdakwa keluar dari pintu yang mana? Dari pintu belakang, Hakim. Baik, terima kasih adik Cia atas keterangannya. Cukup dari saya, Pak Hakim. Kepada hakim anggota 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Baik, saksi Cia dan Ibu Cia silakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Saudara-saudari saksi saat pencurian terjadi. Waktu itu saya sedang berada di luar rumah, tepatnya di rumah Ratu. Berapa lama kira-kira ibu berada di rumah Pak Rasmi? Ya, sekitar setengah jam mungkin. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, kami ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Saudari saksi, ketika Anda memasuki rumah Anda, apa yang pertama kali Anda tuju? Saya langsung ke kamar Bu, karena saya menyimpan barang-barang berharga saya di dalam. Bisa dijelaskan di kamar yang mana? Di kamar tidur saya Bu, di kamar yang belakang, soalnya yang depan itu kamar anak saya. Ketika pencurian itu terjadi, anak ibu yang bernama Cia kan sedang berada di rumah. Apakah ibu tahu? Tidak Pak. Cukup dari saya. Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan majelis hakim. Silakan. Apakah saudara yakin bahwa anak Anda bernama Sia melihat dengan jelas terdakwa mengambil HP, jam tangan, serta uang di kamar belakang rumah Anda, padahal anak Anda Sia saat itu berada di ruang tengah, tepatnya di balik kursi? Saya yakin 100% karena anak saya pasti jujur. Anak saya tidak pernah membohongi saya, apalagi berbohong tentang masalah seperti ini. Anak saya masih berumur 14 tahun dan dia adalah anak yang polos. Jadi anak saya tidak mungkin bohong. Jika Anda memang yakin bahwa terdakwa telah mengambil barang Anda, apakah Anda mengetahui kapan terdakwa masuk ke dalam rumah Anda? Kalau yang itu saya tidak tahu. Tadi Anda mengatakan yakin. Lalu baru saja Anda bilang bahwa Anda tidak tahu. Berarti Anda tidak yakin bahwa terdakwa adalah laki-laki yang masuk ke rumah Anda. Karena di kesaksian Anda sebelumnya bahwa di depan rumah Anda banyak orang yang sedang lalu lalang. Di sini jelas bahwa tidak Anda mengingkari pernyataan Anda yang pertama. Jadi saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya. Apakah Anda tahu kapan terdakwa masuk ke rumah Anda? Keberatan majelis hakim. Pertanyaan dari saudara penasihat hukum memojokkan saksi. Sebab dalam kesaksian sebelumnya, saksi telah menyatakan bahwa dia sedang berada di luar rumah. Keberatan diterima. Kepada penasihat hukum untuk melanjutkan pertanyaan yang lain. Kalau begitu cukup majelis hakim. Baik, sebelum mengakhiri pemeriksaan, apakah ada sanggahan dari terdakwa? Ya, ada beberapa. Kalau begitu, saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada akan mengajukan saksi lagi? Tidak majelis hakim, dari kami hanya 2 saksi. Baik, lalu penasihat hukum, apakah saudara yang akan mengajukan saksi? Iya yang mulia, dari kami mengajukan 2 orang saksi yang telah hadir pada hari ini. Baik, kepada saudara penuntut umum, penasihat hukum harap memanggil ketua saksi. Baik majelis hakim, kepada saksi Selamat dan Nona dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Hakim. Apakah saudara dan saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada Pak Hakim.
Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Bapak. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari. Selaras dan Nona, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Dan saya akan menyampaikan semuanya yang saya ketahui. Dengan jujur. Demi Tuhan dan untuk kebenaran. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Dan kepada saudara selamat dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan untuk saudari saksi Maimunah dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Baik, Pak Hakim. Seberapa kenal saudari dengan terdakwa? Saya adalah teman dan tetangga dari terdakwa sejak lama. Baiklah, proses pemeriksaan akan saya serahkan kepada hakim anggota. Kedua, saudari saksi, jika Anda adalah tetangga dan teman lama terdakwa, apakah Anda tahu bahwa terdakwa pernah mencuri darah? Saya tidak pernah tahu, Pak Hakim, kalau terdakwa mencuri, karena saya juga baru dengar sekarang kalau dia mencuri dan langsung dipenjara. Apakah Anda tahu bagaimana tingkah laku terdakwa jika di lingkungan rumahnya? Terdakwa sebenarnya dulu itu anak yang rajin, Pak Hakim, sering bantu orang tuanya di sawah. Apalagi dia itu anak sulung itu, Hakim. Adiknya ada 3 dan masih kecil-kecil. Berarti Anda sudah mengenal cukup lama ya? Ada yang Anda ketahui lagi? Terdakwa itu kasihan, Pak Hakim, sebenarnya. Tidak tega saya sebenarnya terdakwa itu putus sekolah gara-gara tidak punya biaya. Orang tua sudah pisah, bapaknya buruh tani, dan ibunya pergi ke luar negeri, kerja di Hong Kong katanya. Apalagi adiknya yang paling kecil punya sakit jantung yang lemah katanya. Makanya sebulan sekali harus berobat di rumah sakit Pamekasan sana. Yang saya tahu juga kadang-kadang terdakwa jadi juru parkir di pasar situ. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Dari saya cukup segitu. Baiklah, apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan? Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Kepada saudari penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Baiklah, saya persilakan. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan bahwa terdakwa putus sekolah karena tidak ada biaya. Berarti jika dikategorikan, terdakwa termasuk sebagai keluarga atau golongan yang kurang mampu atau sangat tidak mampu. Ya, kalau menurut saya itu tidak mampu, Pak. Pertanyaan saya cukup yang mulia, dan kepada panitera dimohon untuk mencatat kesaksian yang telah diberikan oleh saksi Maimunah dengan seksama. Baiklah, kalau begitu, terima kasih saudari Maimunah atas kesaksian yang Anda berikan. Saudari Maimunah sudah boleh meninggalkan ruang sidang, tapi sebelum itu dimohon saudari mengambil identitas saudari terlebih dahulu. Kepada saudari penasihat hukum, harap memanggil saksi selanjutnya ke muka sidang. Baik, majelis hakim, kepada saudari saksi selamat untuk memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Nama saudara? Tempat tinggal? Pekerjaan? Pendidikan? Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu hakim untuk memberikan kesaksian tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saudara hakim,
Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota. Saudara saksi, dari pernyataan Anda barusan, apakah terdakwa pernah meminjam uang kepada Anda? Ya pernah Pak Hakim, kadang-kadang dia kalau butuh uang pinjam ke saya. Berapa biasanya uang yang pinjam terdakwa? Ya tergantung Pak, saya akan juga sama-sama orang miskin. Jadi yang saya pinjami, saya ada saja Pak Hakim. Kalau saya ada 20.000, ya saya pinjamkan 50.000. Kalau ada 100.000, saya pinjamkan 100.000. Lalu, biasanya berapa hari uang pinjam tersebut dikembalikan kepada Anda? Ya tergantung terdakwa punya uang kapan. Kadang ya seminggu, 2 minggu, atau pas dia gajian. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya cukup ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih saudara Selamat atas kesaksian yang Anda berikan. Instruksi yang mulia, dari pernyataan kedua saksi, yakni saksi Memori dan saksi Selamat, jelas bahwa telah melakukan pencurian karena adanya kebutuhan ekonomi dan hutang yang tak dapat dibayar, sehingga menjadi beban pikiran dan tekanan batin yang membuat terdakwa tidak berpikir panjang dan kemudian melakukan kegiatan pencurian. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah karena terdakwa melakukan pencurian bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk nyawa orang lain, yaitu demi kesembuhan dan kelangsungan hidup adiknya yang menderita penyakit jantung lemah. Oleh karena itu, saya mohon pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Baik saudara penasihat hukum, terima kasih atas pernyataannya. Pernyataan saudari akan kami jadikan dasar pertimbangan. Kepada saudara Selamat, saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelum itu, dimohon untuk saudara mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Iya, Pak Hakim. Silakan. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mulai terjadinya perbuatan pencurian tersebut? Pada hari Sabtu, 7 Mei 2024, saat itu pada pukul 12.30 Barat, setelah pulang dari pasar masuk ke rumah seseorang di Jalan Siti Malang dan mencuri jam tangan, 2 HP dan berisi uang para sahabat dulu. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara masuk ke rumah seseorang. Tolong saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara masuk ke rumah saudari Ai. Saya masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar rumah yang terkunci. Masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Menurut terdakwa, apa yang membuat saudara yakin bahwa rumah itu kosong? Dari luar halaman rumah, saya beberapa kali mengucap salam namun tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Kalau begitu, apa sebenarnya motif saudara melakukan pencurian tersebut? Saya sangat terdesak Pak Hakim. Saya sangat kekurangan uang, saya sangat sakit. Orang tua saya tidak bisa menafkahi kami, jadi saya selalu berusaha untuk mendapatkan uang. Jadi ketika kemarin ada kesempatan, saya melakukan perbuatan tersebut Pak Hakim. Begitu. Baik, saya rasa cukup pertanyaan. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ada pertanyaan untuk terdakwa? Iya Pak Hakim, kami ada beberapa pertanyaan untuk terdakwa. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara Felix bin Hutasoid, dengan cara bagaimana saudara melakukan perbuatan pencurian di rumah Nona Leslie? Pertama, saya memanjati pagar rumah yang dalam keadaan terkunci. Dari halaman depan, saya menuju ke pintu belakang yang tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam rumah, saya langsung menuju kamar depan yang terbuka. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara menuju arah pintu belakang. Alasan saudara? Saat itu siang hari, saya takut sama warga. Saya menganggap pintu belakang lebih aman untuk menghindar kecurigaan pada sekitar. Bagaimana posisi saudara Leslie ketika saudara mencuri di rumahnya? Selama saya berada di rumah saya tidak melihat seorang pun. Ketika saya berusaha kabur dengan berlari keluar rumah, saya berpapasan dengan ibu ayah di luar pagar halaman. Saat saudara melakukan perbuatan pencurian tersebut, tahukah saudara keberadaan anak ibu dan apa yang dilakukannya? Saya tidak mengetahui keberadaan anak itu dari ayah aku. Apalagi yang dilakukan anak ibu.
Kami kira sudah cukup majelis hakim. Terima kasih. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, mohon kepada petugas keamanan untuk membawa barang bukti ke hadapan persidangan. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Terima kasih majelis hakim. Kejaksaan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang. Surat tuntutan pidana. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri SMA Santo Petrus Sidikalang. Di Sidikalang. Perihal tuntutan pidana atas kasus tindakan pidana pencurian. Dengan hormat, saya Resno Shombing selaku jaksa penuntut umum pada Sidikalang dalam perkara pidana. Siap pemirsa, saya bernama Sudah dulu. Saya akan menemani Anda dalam channel langsung Metro TV dalam kasus pidana yang dilakukan di Pengadilan SMA Santo Petrus Sidikalang. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hakim di Pengadilan SMA Santo Petrus menjatuhkan tersangka hukuman selama 3 tahun. Hal ini dilakukan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Sekian dan Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kami akan mengajukan banding. Apakah Anda menerima keputusan hakim? Tentu saja tidak, karena saya mengajukan banding. Jadi sebenarnya kami juga mempertimbangkan ya bagaimana setiap keputusan yang kami ambil, karena kami tidak mau ada yang dirugikan dan ada yang tidak dirugikan. Jadi sini kami untuk mengambil kesetaraan untuk mengambil keputusan tersebut. Berapa alat bukti yang bisa digunakan untuk meyakinkan bahwa terdakwa itu bersalah? Sangat banyak, mulai dari saksi-saksi dan juga keterangan-keterangan yang dikatakan oleh yang bisa Anda lihat tadi di persidangan. Apakah ada perbedaan pidana dari pelaku pada saat pertama? Bagaimana saya bilangnya, mungkin ada sedikit perbedaan yang dikatakan, namun pada akhirnya juga si pelaku itu jujur dengan apa yang Bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi? Nah, sebenarnya kami di situ tadi sebelum jujur kami ingin menambahi masa hukumannya, namun pada akhirnya mereka memberikan surat pembelaan dan si pelaku juga jujur, apalagi dikarenakan dia mencuri bukan karena niatnya, tetapi karena dia sangat terpojok untuk menyelamatkan adiknya. Jadi kami juga membuat itu sebagai bahan pertimbangan kami.